malam ini lebih awal ya Romo. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta kitab suci, dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar. Saya di sini melihat Romo ada juga yang dari Belgia, Pak Robertus. Selamat bergabung Bapak. Ya. Malam ini kita akan berjumpa dengan persembahan dari seksi kerasulan kitab suci Paroki Kelapa Gading Gereja Santo Yakobus. Seperti nanti yang akan kami share, yaitu dalam flyer eh, tentang Injil Penciptaan, terdiri dari 10 kali pertemuan virtual. Malam ini, tema yang akan kita renungkan adalah tentang peziarahan iman dalam dalam alam ciptaan. Sebelum kita mulai acara, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, tiada henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan hidup yang telah Kau berikan kepada kami. Teristimewa malam hari ini kami boleh berkumpul di ruang virtual ini untuk semakin merenungkan dan mendalami firman-Mu yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu yang terkasih, Romo Antonius Suyadi, agar kami boleh semakin menghayati dan memelihara kelangsungan hidup segala makhluk yang Kau ciptakan di bumi ini. Kami serahkan seluruh acara pertemuan malam ini agar terbebas dari segala macam gangguan dan kesulitan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum malam ini kita akan dipandu oleh Romo Antonius Suyadi. Untuk supaya lebih mengenal Romo, siapakah Romo kita ini? Mari kita lihat dulu kurikulum vitae singkat yang akan saya bacakan. Slide. Romo Adrianus Suyadi, maaf bukan Antonius ya Romo. Romo Adrianus Suyadi lahir di Gunung Kidul 3 Agustus 65. Setelah menamatkan pendidikan di STF Triarkoro tahun 94, Romo diutus untuk melanjutkan studi ke Roma di Universitas Gregoriana tahun 96 sampai 99. Setelah itu, Romo masih mendalami tentang bagaimana manage development tentang manajemen di Manila tahun 2018. Di samping itu, Romo juga mendalami bagaimana mengikuti training tentang spiritualitas di Manila dan juga training tentang humanitarian di Geneva, Swiss. Adapun tugas dan pelayanan beliau setelah kembali dari Roma, Romo ditugaskan di Paroki Santo Yusuf di Ambarawa. Setelah itu, Romo diberi tugas menjadi pastor kepala di Gereja Santo Isidorus di daerah Kendal, Jawa Tengah. Selain itu, Romo kita ini juga sangat diberi tugas untuk uh, menjalankan pelayanan-pelayanan di kaum yang mengalami kesulitan di dalam memperoleh para pengungsi maupun para pencari suaka, yaitu yang pernah terjadi misalnya ada konflik di Maluku maupun ada tsunami yang ada di Sumatera Utara waktu itu. Selanjutnya,
Romo juga pernah menjadi eksekutif direktur untuk Karina Caritas KWI, yaitu pelayanan sosial tentang kemanusiaan. Juga Romo pernah menjabat sebagai Sekretari for Social Ministries of JCAP. Apa itu singkatannya? Yaitu Jesuit Conference of Asia and Pacific pada tahun 2019. Selain itu, Romo juga pernah menjadi koordinator perencanaan implementasi preferensi kerasulan Universitas Yesuit se-Indonesia. Terakhir, Romo juga masih sampai sekarang menjabat sebagai direktur di Lembaga Daya Dharma PSE KAJ. Lembaga Daya Dharma KAJ ini, seperti kita sudah tahu, adalah mengurusi bagaimana kegiatan amal sosial yang ada di seluruh Keuskupan Agung Jakarta. Demikian kurikulum vitae singkat dari Romo Adrianus Suyadi. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan waktu kepada Romo. Silakan Romo. Terima kasih Ibu Eti. Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam. Ya, sebentar saya share dulu. Mohon maaf, saya tutup saja kamera saya supaya suaranya lebih. Ibu Bapak, semoga yang masih dalam perjalanan hati-hati sampai rumah dengan selamat. Yang ada di luar negeri, saya nggak tahu ini jam berapa di sana. Mungkin selamat malam, sudah malam hari yang di Eropa. eh Perlu saya sampaikan bahwa saya bukan ahli kitab suci, saya adalah orang sosial. Jadi mungkin apa yang saya sharekan nanti terkait dengan persoalan-persoalan sosial ya. Tentu saja sebagai imam sedikit-sedikit belajar teologi juga. Nah, yang mau saya sharingkan adalah soal spiritualitas ekologi, iman akan Allah dalam menjaga alam ciptaan. Dan tentu saja kalau diambil dari kitab suci banyak sekali, tetapi saya hanya akan mengambil hal yang menurut saya penting dan nanti bagaimana kita coba implementasikan dalam hidup sehari-hari. Nah, saya berangkat dari kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian kita tahu bahwa manusia itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengelola, melestarikan, dan merawat lingkungan atau merawat segala ciptaan yang semua diciptakan baik adanya. Dan dengan diberi mandat manusia untuk mengelola dan merawat lingkungan, maka diharapkan apa yang telah diciptakan oleh Tuhan baik adanya itu juga terus kita lanjutkan karena kita adalah co-kreator, kita adalah berperan serta dalam penciptaan juga yang terus-menerus. Dan kita tahu juga bahwa kita dianugerahi martabat yang secitra dengan Allah, maka sudah sepantasnya kalau kuasa itu lalu diberikan kepada manusia. Ini yang juga sedang kita renungkan dalam Ardas Keuskupan Agung Jakarta mulai dari tahun pertama hingga nanti tahun kelima. Tahun depan kita akan lebih fokus soal merawat lingkungan atau kepedulian lebih pada alam ciptaan. Nah, sayang apa yang sudah diciptakan Allah semuanya baik dan sebetulnya manusia sudah diberi mandat untuk
mengelola, merawatnya, tetapi yang terjadi adalah kejatuhan dosa manusia pertama, yaitu Adam. Dan kalau kita nanti bisa dibaca dalam kitab Kejadian 3, di sana ada hal-hal yang menurut saya inspiratif atau penting, di mana di sana ada relasi-relasi itu yang rusak. Yang pertama adalah dengan jatuhnya manusia dalam dosa, relasi antara manusia dengan Allah itu rusak. Dan itu diungkapkan dengan eh, ketika mereka tahu bahwa telanjang lalu mereka bersembunyi dari Allah. Jadi akibat dosa manusia salah satunya relasi dengan Allah itu menjadi rusak. Maaf, ini bersembunyi dari Allah ya. Yang pertama relasi dengan manusia dan Allah itu rusak. Lalu yang kedua, relasi manusia dengan diri sendiri juga rusak. Tadinya sebelum jatuh dalam dosa, meskipun mereka telanjang itu nggak ada rasa malu. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, lalu mereka merasa malu karena telanjang. Kemudian juga tidak hanya merusak relasi antara kita, antara manusia dengan dirinya sendiri, tetapi juga relasi dengan sesama. Dalam hal ini antara Adam dan Hawa itu saling menyalahkan ketika jatuh dalam dosa. Adam menyalahkan Hawa karena dipengaruhi, Hawa menyalahkan ular dan seterusnya. Jadi suasana damai, relasi yang harmonis itu jadi rusak. Lalu yang keempat, akibat jatuh dari dosa itu, jatuh ke dalam dosa itu, manusia juga rusak relasinya dengan lingkungan karena kemudian lalu dibuang ke dunia. Jadi di sana ada rusaknya relasi dengan alam ciptaan yang di yang bisa kita baca bahwa di sana tumbuh duri dan semak belukar yang menghalangi produksi, terutama produksi-produksi tentang yang menghasilkan makanan umat manusia. Nah, ini yang menjadi dasar permenungan kita dan dalam konkretnya saya mau mengajak secara khusus yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu persoalan pangan ataupun persoalan makanan. Karena bulan depan itu akan ada Hari Pangan Sedunia dan nanti kita akan mendengarkan surat gembala dari Bapak Uskup sendiri. Nah, saya ingin tanya ketika ibu bapak memilih makanan, itu biasanya kriterianya apa? Nah, mungkin Bapak Ibu sambil sambil menyimak bisa menuliskan dalam chatting. Kalau saya memilih makanan yang saya sajikan di atas meja setiap hari, kriteria saya apa sih? Apakah harga yang murah? Apakah yang enak rasanya? Atau mungkin yang prestis semacam itu. Nah, kita mau melihat eh, sebetulnya pilihan kita terhadap makanan kita sehari-hari itu juga mestinya disemangati oleh spirit atau etika Kristiani, etika moral Kristiani. Yang pertama, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa bagaimana dalam memilih makanan pun kita bisa membangun relasi kembali yang sudah rusak antara kita dengan Allah. Caranya apa? Caranya adalah bahwa kita setiap kali makan, kita mensyukuri bahwa makanan yang kita terima, makanan yang kita konsumsi, itu adalah semata-mata anugerah dari Tuhan sendiri. Meskipun pasti kita ada usaha untuk membeli, ada usaha untuk menanam, dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan sendiri tidak memberikan kehidupan pada entah itu tanaman pangan maupun hewan yang bisa kita makan,
pastilah kita nggak bisa menikmati itu semua. Bagaimana kita merasa tergantung pada kebaikan Allah dan kita bersyukur atas anugerah Allah yang diberikan kepada kita akan makanan kita setiap hari. Dan dalam kitab suci kita misalnya bisa me- membaca dalam kitab Perjanjian Lama di mana di sana ketika umat Israel berziarah dan mengalami kelaparan, Allah menyediakan mana ketika umatnya yang mengembara di padang gurun. Dan Yesus sendiri secara simbolis dengan mukjizat penggandaan roti bagi orang-orang yang mengikutinya, menggandakan roti bagi orang-orang yang sedang kelaparan. Dan Rasul Paulus sendiri menggambarkan Allah sebagai yang menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu, bagi kita. Ia memuaskan hatimu, hati kita, dengan makanan dan kegembiraan. Itu bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 17. Jadi keyakinan bahwa dalam hal makanan kita tergantung pada Allah, kita ungkapkan dalam doa Bapa kami yang kita doakan setiap hari. Selalu kita mohon berilah kami rezeki pada hari ini. Itu misalnya dalam Matius bab 6 ayat 11. Ini tentang relasi kita dengan Allah, dengan memilih makanan dan mengonsumsi makanan. Kita juga bisa membangun relasi yang sudah rusak karena dosa asal, relasi kita dengan Allah, dengan mensyukuri rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Lalu yang kedua, kita lewat makan, kita juga bisa membangun relasi dengan diri kita sendiri. Pola konsumsi makanan sehat dapat memupuk relasi yang benar dengan diri kita sendiri. Kita tahu dari kitab suci bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah, sehingga kita perlu merawatnya. Cara mensyukuri anugerah Allah atas tubuh kita, atas hidup kita, salah satunya adalah dengan merawatnya, makan makanan bergizi, dan memiliki gaya hidup yang sehat. Ini misalnya bisa kita temukan dalam 1 Korintus bab 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi dengan merawat kesehatan kita sendiri, sebetulnya itu sudah sangat Kristiani. Kalau kita menyadari dan mensyukurinya. Karena ketika badan kita menjadi sehat, kita pun juga bisa banyak berkegiatan, banyak pelayanan, banyak beraktivitas dan sebagainya. Sehingga kita memuliakan tubuh kita sebagai bait Allah itu dengan menjaga kesehatan kita. Itu pola makan, pola konsumsi bisa menjadi cara kita untuk berdoa. Yang ketiga, pilihan pangan, pilihan makanan yang kita konsumsi sehari-hari bukan hanya perwujudan relasi kita dengan Allah dan dengan diri kita sendiri, tetapi juga relasi kita dengan sesama. Maka dalam memilih makanan, kita perlu memahami dan menyadari sistem rantai distribusi dan produksi pangan, yaitu ya mulai dari petani, kemudian pemaketan, kemudian transportasi, kemudian pada pedagang, dan akhirnya pada kita yang kita sajikan setiap hari di meja makan kita. Nah, orang pada umumnya memilih makanan kriterianya yang utama adalah misalnya soal harga yang murah, rasanya enak, walaupun rasa enak belum tentu sehat.
lalu praktis dan cepat saji. Jadi kita nggak mau repot-repot, apalagi kita yang tinggal di perkotaan. Pokoknya makanan-makanan yang enak, cepat saji, dan praktis. Nah, kriteria ini yang biasanya kemudian tanda kutip dieksploitasi oleh industri-industri pangan ya untuk eh, memacu agar mereka bisa menjual lebih dari produksi-produksi pangan yang ditawarkan. Dan kita sering tidak sadar bahwa dengan menetapkan kriteria ini kita bisa jadi bertindak tidak adil kepada para buruh, petani, sopir, jasa distribusi, dan lingkungan. Ya, kalau harga makanan murah itu kemungkinan besar, entah itu petani, buruh tani, maupun driver, sopir yang mengantar, itu mungkin upahnya juga rendah. Itu relasi kita dengan sesama. Kita bisa secara tidak langsung juga ikut kita secara tidak langsung juga ikut bertindak tidak adil terhadap orang-orang yang terlibat dalam sistem distribusi maupun produksi pangan. Kalau kita menentukan kriteria-kriteria yang tadi. Lalu yang keempat, jenis makanan yang murah, enak, dan cepat saji ini sangat mungkin mengandung ketidakadilan sosial dan eksploitasi alam dalam proses produksi dan distribusi. Nah, saat ini Komisi PSC KAJ itu bekerja sama dengan kelompok tani di Keuskupan Agung Semarang. Kelompok tani ini adalah kelompok tani lestari, artinya yang me- kalau bahasa umumnya petani organik, tetapi mereka tidak mensertifikasikan, tetapi mereka mengikuti cara-cara pertanian organik. Dan kita sebagai konsumen itu membeli dari mereka dengan harga yang layak, dan mereka memastikan bahwa beras yang mereka jual itu sungguh-sungguh ramah lingkungan. Jadi di sini ada saling mendapatkan keuntungan. Kita konsumen di Jakarta mendapatkan beras yang sehat, harga yang wajar, sedangkan petani yang ada di Jawa Tengah, di daerah Jogja dan sebagainya, itu mendapatkan juga harga yang layak. Jadi kita saling saling mendapatkan keuntungan. Dan ini baru mulai, ini baru yang kedua kalinya dan ternyata cukup setelah dicoba oleh saudara-saudara kita yang di Jakarta itu enak dan berasnya baik lah. Maka lalu eh, permintaannya melebihi dari kemampuan untuk produksi. Mereka menargetkan 1,2 ton beras ramah lingkungan, sementara terakhir sudah ada pemesanan 2 ton. Tetapi kita tidak bisa memaksa mereka harus mempercepat produksinya, enggak. Karena kalau begitu nanti akan tanda kutip memperkosa alam juga. Karena mereka dengan pertanian lestari itu tidak bisa dipaksa untuk memproduksi yang lebih besar. Jadi setahun 2 kali dan tanah nanti perlu diistirahatkan. Ini contoh konkret yang bisa kita lakukan dengan gerakan antara konsumen dengan produsen dan kita sebagai satu keluarga. Nah, alam dipaksa untuk terus berproduksi kalau itu dipacu supaya memproduksi yang banyak agar dapat memenuhi permintaan pasar. Alam dipaksa untuk terus berproduksi agar tanah tidak diberikan kesempatan untuk istirahat sejenak, berhenti berproduksi. Lalu benih, pupuk, dan pestisida pabrikan digunakan untuk memacu target produksi, menciptakan rasa yang enak, sehingga yang dihasilkan bahan pangan yang tidak sehat
dan bisa merusak lingkungan. Dan itu kalau kita baca dalam Imamat bab 25 ayat 4, di sana sebetulnya ada indikasi bahwa kita itu perlu memberikan waktu istirahat tanah yang memproduksi bahan pangan kita. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Sabat itu adalah istirahat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi memang tanah kita perlakukan seperti makhluk hidup, itu kita istirahatkan. Dan dengan demikian kita peduli dan merawat, melestarikan lingkungan itu sendiri. Nah, dari kejatuhan dosa lewat pilihan konsumsi pangan, sebetulnya kita bisa merestorasi atas kedosaan itu, memulihkan kembali relasi-relasi kita, baik itu dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dengan sesama, maupun juga dengan alam ciptaan. Nah, ini contoh eh, pangan lokal, pangan yang dihasilkan di Indonesia yang sebetulnya bergizi, tetapi seringkali kita lupakan karena yang dipacu adalah produksi varietas pangan-pangan yang produktif dan eh, bisa mendatangkan uang banyak. Antara lain misalnya minyak kelapa sawit itu yang paling banyak diproduksi. Juga padi ya, beras juga banyak diproduksi. Lalu jagung juga. Nah, kalau kita memacu produksi dengan segala upaya misalnya dengan pupuk-pupuk yang tidak alami, dengan pestisida yang tidak alami, dan juga dengan obat benih yang tidak alami, itu bisa memacu kuantitas produksi, tetapi akibatnya bisa merusak lingkungan, tetapi juga bisa merusak kesehatan kita. Dan dengan demikian, kita juga tidak memuliakan diri kita sendiri. Relasi kita dengan kita sendiri juga menjadi rusak kembali karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, mungkin hal yang praktis kalau Bapak Ibu pernah mengecek sebetulnya saya itu berkontribusi emisi itu seberapa besar, itu bisa mengecek di jejak karbonku bahwa di sana kita bisa menghitung listrik yang kita gunakan, peralatan-peralatan yang kita gunakan, sarana transportasi yang kita gunakan, sampai makanan yang kita konsumsi, dan itu nanti akan terhitung seberapa besar kontribusi saya untuk mencemari lingkungan, dalam hal ini emisi. Saya kira ini cukup relevan untuk kita di daerah perkotaan, karena kadangkala kita nggak sadar dengan penggunaan listrik, penggunaan mesin-mesin cuci, alat-alat masak, setrika, dan sebagainya. Dan bagaimana kita bisa mengendalikan itu. Saya sendiri masih di atas rata-rata, jadi jauh di atas rata-rata. Kalau saya misalnya ke kantor dari tempat tinggal saya di Kramat, kalau saya pakai mobil, itu kontribusi saya terhadap emisi berapa. Lalu pakai sepeda motor berapa, pakai sepeda berapa. Lalu kalau seminggu misalnya saya menggunakan mesin cuci 2 kali, saya mengkonsumsi energi berapa dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, dalam hal ini emisi berapa. Itu bisa dihitung dan nanti kita bisa eh, menentukan target. Kalau begitu saya akan mengadakan pertobatan ekologis. Misalnya dengan saya ke kantor tidak menggunakan mobil tetapi sepeda misalnya.
Atau saya mengurangi kalau setiap minggu biasanya mencuci dengan mesin cuci 2 kali, saya akan sekali. Nah, nanti dihitung lagi. Bahkan pilihan-pilihan penerangan neon itu pun juga berbeda-beda antara neon yang boros energi dengan neon yang efisien energi dan sebagainya. Tentu saja ini juga mobil dan sebagainya. Maka ini mungkin sebagai langkah kecil bagi kita untuk mengecek saya itu sudah berdosa ekologis seberapa besar dan apakah saya mau mengadakan pertobatan ekologis. Nanti bisa dicek Bapak Ibu semuanya jejak karbonku kalau yang bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris saya kira carbon footprint. Jadi itu sama. Nah, sebagai bahan refleksi bagi kita, mari kita bertanya dengan diri kita masing-masing. Kriteria apa yang aku pakai dalam memilih dan mengonsumsi makananku sehari-hari? Apakah harga murah dengan rasa enak, praktis? Kalau itu yang dipilih, apakah saya berkontribusi terhadap rusaknya relasi-relasi tadi? Relasi dengan Allah, dengan diri saya sendiri, dengan sesama, dengan alam ciptaan. Lalu apakah dalam memilih makanan kita pernah atau selalu, siapa tahu selalu ya, menyadari dan memperhatikan relasiku dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama dan dengan alam ciptaan. Ini sebagai bahan refleksi. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai pancingan diskusi saja atau pendalaman dan eh, silahkan nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, berkomentar, menambahkan penjelasan dan sebagainya, kita berefleksi bersama. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit berguna untuk Bapak Ibu semuanya. Terima Baik, kasih, Romo. itu saya kembalikan ya. Baik, Romo. Terima kasih, Prof. Yadi. Memang sih bahasanya memang sangat menarik ya, Romo ya. Tadi sudah ketika Romo meminta eh, tulis di chat makanan apa sih yang kita pilih. Tadi sudah ada Saudara Edwin sudah bilang kalau pilih makanan ya yang enak, yang belum pernah kita makan, Romo. Hmm. Nah, saya tergelitik juga, Romo, kalau kita melihat angka eh, penyakit diabetes ya Romo ya, kencing manis, kencing gula, itu sangat signifikan peningkatannya di Indonesia, Romo, terutama di kota-kota besar. Nah, apakah dalam hal ini eh, Lembaga Daya Dharma KAJ ini punya peran juga untuk mengedukasi Romo Hmm. supaya pilihan makanan itu betul-betul lebih ditujukan untuk kesehatan karena kesehatan itu tentu mahal sekali ya Romo. Ya, Begitu Romo. ya. Terima kasih Bu Eti. Jadi lewat LDD dan lewat PSC, terutama nanti untuk paroki-paroki, kita mencoba menganimasi ya. Nanti tentu saja sangat tergantung dari paroki masing-masing. Maka nanti Hari Pangan Sedunia itu akan kita eh, manfaatkan juga untuk edukasi ini. Dan harapannya nanti ada penyadaran-penyadaran. Kemarin sudah ada sosialisasi HBS untuk saksi PSC dan besok Sabtu ini untuk sekolah-sekolah dan juga untuk perwakilan WKRI karena ibu-ibu itu kan yang menentukan dapur masing-masing ya pada umumnya. Dan lewat sana Iya, iya. kami harapkan eh, nanti ada pendidikan begitu ya. Karena Hmm, memang tidak mudah ya untuk membalikkan pola makan yang sudah ya, mungkin sudah eh, terlalu akrab dengan kita gitu ya. Jadi ya, saya tinggal bersama dengan Frater pun kalau disuguhi makanan-makanan tradisional seperti ubi, seperti jagung, seperti itu ya mereka lebih suka yang ciki-ciki gitu ya.
Ya, Nah, Romo, betul. nanti termasuk pendidikan apa ya, penyadaran gizi dan sebagainya. Sedangkan LDD lewat pendampingan-dampingan kami, kita akan memberikan ada intervensi juga untuk eh, perbaikan gizi, lalu stunting dan sebagainya itu kita lewat ibu-ibu, lewat guru-guru PAUD macam itu kita sampaikan itu. Baik, Romo, terima kasih. Sambil menunggu Hmm. ada pertanyaan dari chat mungkin. Vero bisa bacakan bantu atau Bu Rosita? Apakah sudah ada pertanyaan di chat? Ya, baik berarti. Bapak Ya, Ibu, sahabat-sahabat KKS, saya sudah buka unmute kalau mau bertanya atau raise hand langsung kepada Romo. Silakan, saya lihat di chat dulu ya, Bang Iti ya. ya, terima kasih. Yaitu ada pilihan makanan, ada yang sehat, gizi baik, enak dan murah, yang enak dan belum pernah makan. Jadi ini pengen tahu aja ya. Ada Jadi yang ada yang sehat, ada yang gizi baik, ada yang ya, enak dan murah. ya, Tergantung pribadi masing-masing ya, Romo ya. betul ya. Cuman memang sekarang orang lebih peduli ya dengan kesehatan ya, Romo. Karena biaya rumah sakit itu mahal sekali, Romo. Betul, betul. Kan walaupun BPJS banyak yang tidak di cover kan Romo. Jadi Iya, kita betul. yang menjaga daripada sakit gitu ya. Betul. Ini belum ada Jadi pertanyaan di chat. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau kita yang bertanya Bu Eti. Saya Romo, boleh tanya? Ya, silakan. silakan. Bu boleh buka kamera Bu biar Oh Romo iya bisa iya iya iya, baik baik. kelihatan. Romo, terima kasih atas penjelasannya. Tadi kan kalau misalnya kita lihat dalam keseharian, contohnya ini ya Romo, mengenai pembuatan ekoenzim. hmm, Lalu misalnya kita juga kan ada kegiatan dengan lingkungan atau kelurahan itu misalnya seperti jentik nyamuk gitu ya Romo. hmm, hmm, Nah, eh, yang saya lihat kalau dari kelurahan itu tim jentik nyamuk itu sungguh bekerja gitu loh Romo. hmm, Yang hmm. saya belum lihat di sini adalah apakah dari KAJ ataupun dari manapun Romo saya kurang tahu itu apakah tidak menggerakkan seperti kita tipologinya gitu kayak tim jentik nyamuk di kelurahan. Jadi yang tadi ekoenzim itu memang digerakkan dari lingkungan bahkan wilayah, terus kemudian ada timnya itu kok saya belum melihat atau memang itu cuma di apa diinformasikan lalu kesadaran masing-masing atau bagaimana Romo? Terima kasih Bu Ani ya. Untuk khusus seperti itu dari KAJ tidak ada, Bu. Jadi kita biasanya kita serahkan kepada paroki-paroki karena peran-peran di komisi PSC ya khususnya itu tidak langsung implementasi. Tetapi praktek-praktek itu sudah banyak sebetulnya. Maka eh, pernah kita apa ya kita buat semacam lomba TSBB 4 sociopreneurship itu ya. Hmm. Sociopreneurship itu kan yang aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Dan ternyata banyak sekali yang sudah mempraktekkan. Yang saya Oh. kunjungi langsung itu misalnya ini gerakan di Sunter ya, Paroki Sunter itu kan ada Pak Tarno itu ya. Bagaimana dia sangat peduli pada lingkungan, membuat sampah dan sebagainya dan menganimasi Lovely Hands. Lalu di RW-nya sendiri juga juga menggerakkan itu. Jadi ada apa namanya itu kampung proklim gitu ya. Dan itu memang di sana di atas genting macam itu ditanami ada cabai, ada macam-macam lah. Dan pupuknya juga dibuat dari sampah itu, sampah-sampah organik. Skala-skala rumah tangga itu saya kira banyak. Lalu juga di paroki Pamulang itu ada sana itu macam-macam, ada ternak, pertanian dan sebagainya sampai pengolahan kompos dan sebagainya. Lalu juga Hmm. pojok 3R di Kampung Sawah itu malah pokoknya semua sampah itu diolah, baik yang organik maupun anorganik.
dan ada nilai ekonominya. Paling yang keuskupan bisa lakukan ya mengapresiasi mereka, lalu mendorong mereka untuk saling belajar macam itu. Oh, begitu. Sementara gerakan yang sedang kita galakkan itu yang produk bahan pangan dari Keuskupan Agung Semarang dan Keuskupan Agung Jakarta. Jadi kita membentuk semacam paguyuban itulah antara konsumen dan produsen. Apa Konsumen itu Romo? Baru tahu. ini memang ini baru bulan kedua. Jadi Oh, kita di Jakarta kan teman-teman yang ada di Semarang, kelompok-kelompok tani yang eh, mengaplikasikan pertanian organik itu harganya itu sering rendah gitu ya. Karena ya lewat tengkulak, lewat macam-macam lah rantai pasokan itu sangat panjang itu. mm, mm, mm. Tetapi itu antar antar apa ya, antar konsumen langsung ke produsen itu. Kita Wah, mendapatkan harga lebih murah, tetapi kita dapat jaminan bahwa beras itu memang sehat karena beras ramah lingkungan. Memang tidak disertifikasi karena sertifikasi itu ya butuh biaya mahal. mahal Iya, untuk mereka. mahal, mahal. Tapi ada pendamping di sana yang mengecek kualitas. Dan kita Hmm. juga sesekali kunjungan ke sana, ke petaninya. Kita di Ah, Jakarta bisa kontak di mana itu Romo? yang baru di PSC, yang baru kami mulai adalah Dekenat Utara, tetapi ternyata permintaannya sudah lebih tinggi daripada Hmm. kemampuan produksi. Tadi yang saya sebut. Oh, Jadi karena kalau organik kan nggak bisa dipacu karena ya, ya, ya. tidak ada Betul. pupuk yang kimia itu ya. Utara tuh di paroki apa Romo? Paroki Pek, Paroki Sunter, Paroki pokoknya semua yang termasuk Kelapa Gading. Ada berapa kemarin Oh, di PSE. masih individu-individu Bu. Oh, iya, iya, baik Kemarin Romo. ada pemesanan 300 kilo dan sebagainya tapi masih menunggu. Oh, iya, baik. Hmm. Ya. Terima kasih Romo. Sama-sama Bu Ani. Ya. Ya, oke. Tadi ada yang menunjukkan jari kayaknya ya. Lansia saat ini berusia 83 tahun, namanya Joni Kaunang. Semoga beliau dapat bertahan dalam iman atas persekusi Gereja Katolik Roma. Romo, Ya. maaf, maaf tadi interupsi sedikit. Jadi yang bisa dibeli baru beras aja ya Romo? Oh, macam-macam Organik Bu. itu. Sebetulnya produksinya macam-macam. Jadi ada bahkan ada super mie dari tapioka. Dan itu saya sudah mencoba enak sekali. Ada produksi gula aren, ada produksi madu dan sebagainya. eh, tapi belum bisa masif besar-besaran. Jadi kita hanya untuk konsumen, bukan untuk dijual lagi. Saya nggak tahu kalau eh, beras organik kalau di Jakarta podo beli berapa ya? Mahal Ada yang sekali Romo, mahal ada yang sekali Romo. konsumsi? Pernah tapi nggak tahan mahalnya Romo. Hmm. Bisa 90.000 per kilo, Romo. Kalau Ah, di supermarket, iya. dan kita kan, Organik yang hmm, betul-betul asli ya, Romo. ya ya. Dan kita belum tahu juga, siapa tahu dioplos dan sebagainya. Kalau ini kita datang langsung ke sana. Jadi seperti Pamulang itu Romo parokinya langsung ke sana, lalu sambil pulang bawa beras nanti dijual hari Minggu itu sudah habis. Iya, iya. Di sini sih, Kenapa tidak menggandeng investor, Romo, supaya betul-betul ini dikelola secara ya bisnis yang sehat gitu loh, Romo. itu pelan-pelan Bu, karena nanti kalau investor nanti ngejar produksi dan itu nanti akan terjadi ya Gesekan lah. pemerkosaan tanah dan sebagainya. Iya, iya, iya. Karena itu nanti kan pasti harus dipacu dengan sudah ada yang mau reseller dan mau memberikan harga tinggi, tapi Iya, kita iya. untuk umat dulu lah supaya Mm-mm. umat sehat dulu. Ya. Konsumen dulu aja langsung ya Romo. Iya,
Tapi bukannya Romo tergantung menunya juga. Makan beras organik tapi menunya yang fat gitu. Sama aja ya Romo. Ah, itu itu kan juga sebetulnya dalam etika Kristen juga ada juga yang cukup ekstrim gitu ya. Pokoknya nggak mau makan daging karena Ya, daging itu sangat boros, eh, kontribusinya sangat besar terhadap emisi dan sebagainya. Itu banyak pertimbangan, di samping juga fat dan sebagainya. Jadi kontaknya di Semarang ya, Romo? Kontaknya lewat PSC aja, Bu. Bu Miranda, Bu Miranda dari Paroki Pluit. Oh, Bu Miranda. Baik, Ya, Romo. itu kita yang boleh mulai menggerakkan. pesen ya Romo ya. Boleh mulai pesen ini Romo antri. Iya, iya, komunikasi Parok, aja nanti dicoba Paroki dulu. Pluit ya, Romo. Boleh. Paroki Pluit ya. Namanya apa sih ya, Bapak Ibu? Paroki Pluit itu Santo apa? eh Ngeris. Stella Maris, Stella Stella Maris. Maris Oh, Bu. Stella Maris. Oke, Kan deket terima aja kasih. Sunter. Oh Ya, iya, iya boleh boleh lewat Bu Rosita ya. Saya Kelapa Gading. Oh iya, Deng, Pak Irhandi kalau gitu. ya, Atau seksi PSC di Kelapa Gading, di Sunter ada. Oh, ya. baik, baik, Nanti baik. kita tanyakan kalau ada info ya Bu. Ya, terima kasih. Ya. Kasih Bu Ani. Saya mau Ya, mengklirkan yang tadi Romo bicara ya, yang Romo baca tadi, ini tiap kali kita tayang, ini ada Bapak ini menayangkan persekusi Gereja Katolik Roma. Kan dibacanya tidak enak ya Bapak, tapi Bapak tidak kasih juga nama jelas. Saya dan bukan kapasitas KKS di sini untuk Ya. em, membantu sejauh mana gitu. Siapa tahu kalau Bapak bisa buka wajah, nama jelas, mungkin Romo dari KAJ bisa membantu kalau kita tiap 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 minggu ya, Bapak ini selalu menayangkan ini nih, Romo. Kita juga nggak jelas karena namanya nggak jelas, jadi kita nggak usah bantu dan bukan kapasitas kita ya, Romo, Iya, untuk iya betul. Tetapi kalau memang itu kan nanti bisa disampaikan ya. tuh. Saya sudah lapor ke AJ tapi dicuekin. Kalau Bapak tidak lapor dengan nama jelas tertulis, kan juga susah di follow up ya, Pak. Bapak tayang di sini itu ya membuat kita repot juga karena saya nggak tahu siapa Bapak gitu ya. Tolong maaf ya Pak, kapasitas kita nggak di situ. Ini kebetulan ada Romo Suyadi dari KJ, tapi Bapak mesti terbuka siapa gitu ya Pak. Terima kasih itu info dari kita ya. Tiada lagi? Sambil menunggu Romo, eh, bagaimana dengan makanan bergizi gratis ini Romo? Apakah PSE juga berkontribusi Romo ya? Karena banyak sekali komplain basi, kemudian keracunan dan akibatnya banyak korban ya Romo anak-anak ini. Ada juga wacana sudah berhentikan saja, stop saja tuh makanan bergizi gratis itu lebih baik kasihlah uang untuk langsung ke keluarga gitu. Bagaimana pandangan PSE Romo? Kami memang tidak ada koneksi apa-apa. Dulu kepala kepalanya itu bertemu dengan Bapak Kardinal dan saya diminta untuk menemani. Saya pikir PSC mau diajak kerjasama, tapi ternyata eh, Bapak itu minta bantuan Bapak Kardinal supaya orang-orang Papua menerima program ini. Jadi saya sudah menyiapkan data dan sebagainya. Nanti siapa tahu diajak kerjasama, ternyata yang ditanyakan lain. Saya terus terang hmm, nggak terlalu apa ya optimis untuk ini ya. Kalau ini proyek mungkin ya. Ya. Mohon mohon co-host membantu ya untuk menutup ya yang bocor-bocor ya. Terima kasih. Ya, Ya Romo itu memang itu mengerikan ya lihat uangnya triliun-triliun tapi dapatnya hanya kan kemarin ini saya lihat ya ada yang tulis surat ke Pak Prabowo bahwa Hmm. itu makanannya bau Hmm. ya. basi.
Tapi jawaban menterinya ya kamu mesti merasakan makanan tidak enak ya. Kalau makan bersama menterinya saya juga mau Romo, ya kan? Enak aja dia suruh orang dia sendiri makan di hotel mewah, ya kan? Kadang-kadang gitu kita miris ya Romo ya. Kalau mau membuat buat satu aturan gitu, ikutlah merasakan nggak enaknya gitu. Jadi tahu ya Romo ya. Jawabnya kayak gitu. Coba merasakan bau makanan bau tuh seperti apa suruh makan gitu loh Mbak Eti. Dengar Iya, kita udah geram gitu loh Romo. Dan itu kan proyek ya, proyek artinya proyek untuk kelompok tertentu lah. Ya, triliunan Ya, loh itu. semacam Aduh, minta ampun dah. itu berapa? 70 triliun atau berapa? Anggaran di iya, anggarannya BPM 70 T. udah banyak ratusan T. Hmm. Gila itu Romo. Mendingan mendingan itu ya, mendingan kasih sekolah gratis dari Kasih Ya tadinya sekolah kan dan diperuntukkan untuk ini ya Romo UMKM supaya mereka itu punya income begitu. Tapi kan ternyata mana sanggup UMKM yang kecil-kecil itu disuruh bikin dapur yang stainless steel dengan standar betul. internasional. Ya itu sama juga bohong ya Romo. Itu mematikan kantin-kantin sekolah yang UMKM kecil. Betul. Kalau yang saya ya, dengar. ya, ya. Malah lebih sehat kali ya kantin sekolah ya Romo. Langsung fresh, habis. Langsung fresh dan mereka kan bisa cek Ya, langsung karena Ya, em, ya, orang ya, di situ aja. ya. ya, ya. Mengerikan loh, benar mengerikan. Gimana tuh Ya. kalau mau pandangan kita gereja Katolik? Mestinya bersuara sih Romo. Mungkin tidak spesifik ya, tapi kalau kalau kita mau perhatikan Bapak Kardinal akhir-akhir ini kan Bapak Kardinal yang begitu halus itu sebetulnya marah ya. Ya, Tentang ya. praktek-praktek korupsi, tentang sampai Mengerikan. beliau sendiri kan lalu datang mendatangi itu kan di ya yang bisa kita lakukan ya ya itu ya kalau ada umat kita yang di pemerintahan nah mungkin lewat lewat situ tetapi juga kita bisa bayangkan juga ya mereka nggak bisa berbuat banyak juga. Ya, malah Ya, Romo. kita harapkan ya yang Katolik-Katolik bisa membawa terang, tapi ikut korupsi Romo. Ikut Gimana? arus. Susah karena sudah ya kita bisa pahami kalau dia nggak ikut ya dia Keluar, dibuang. ya. Tersingkir. Dilematis juga. Tapi Ya, Mamon, Mamon sangat menyenangkan sih ya Romo. Memang semua orang cari mamon itu. Ini Injil kemarin tuh Romo hari Minggu. Nah, nah. Ya betul iya. betul ya. Mamon, bingung juga ya. Sedih ya kalau tiap hari baca berita ya. Betul ya. Tapi memang Katolik mesti satu-satunya Katolik yang mesti jadi terang nih Romo. Apalagi kita ada Laudato Si. Laudato Si terus digemahkan untuk tahun depan kan ya Romo ya. Iya. Hanya kita curi start nih karena katanya Romo ahlinya nih. Saya bukan bukan ahlinya. Kalau ahlinya kan mestinya yang lingkungan itu KKP Romo Heri. Ya, tapi Iya, iya. ternyata kita Laudato Si buat umat sendiri aja kita masih belum menjalankan. Hmm. Negara kita parah begini gimana ya Romo? Ya kita mulai dari yang kecil-kecil lah Bu. Kita sebetulnya juga sudah mempraktekkan ya sering bawa botol minum kan. Ya, tumbler, ya. Itu paling tidak. Lalu hal-hal kecil di LJD itu kita tanam tomat, taman cabai, tanam di atas atap itu ya. Hmm, hmm. Hal-hal kecil seperti itu. Sayur, lalu sampah organiknya kita buat pupuk, lalu kita pakai untuk pupuk di situ dan sebagainya. Mengenai sampah ya Romo, itu Iya. kan sudah sejak 10 tahun lalu kita sudah Gereja Katolik juga sudah mendengungkan tentang bagaimana memilah sampah. Hmm. Tetapi kan nggak banyak sih, ada beberapa umat sih yang betul melakukan pemilahan sampah itu. Tapi ada yang tersering yang sampai sekarang terjadi adalah ketika kita sudah memilah-milah, kemudian tidak tukang sampahnya itu Romo, mereka sudah aduk-aduk lagi. Jadi di tempat pembuangan akhir pun itu sudah tidak. Yang penting mereka ambil plastiknya untuk dijual.
kembali. Jadi akhirnya kita juga rasanya kok sia-sia, kita sudah ngumpul-ngumpulin, ternyata di pembuangan akhirnya juga dicampur aduk lagi, Romo. Iya, Dibuang di sungai, di mana-mana begitu. Ini betul. yang menjadi kesulitan rakyat sebetulnya ya, Romo. Diedukasi seperti apa harusnya gitu, Romo? Saya kira memang harus dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir ya. Jadi ya memang prakteknya begitu dan terus terang sampah kan juga bisnis juga, Bu. Oh Iya, iya, betul. Bisnis Iya sampah sih. itu sangat menguntungkan ya. Kadangkala Nggak kena pajak ya. nggak kena pajak tapi penghasilannya besar. Betul, Eh, betul, Romo. di pojok 3R yang saya singgung tadi, yang di Paroki Kampung Sawah itu kan Kampung sawah. menampung semua sampah tetapi diselesaikan di situ. Jadi Nah, itu bagus sekali, Romo. kalau nggak keliru 1 RW itu. Jadi Iya, sampah iya. apapun bisa diolah kembali. Ada yang jadi Oh, Pertamax dan sebagainya. Dan hebat ya, Pertamax Romo. Hmm. itu bisa untuk tempat belajar itu. Jadi percontohan ini, Romo ya. Ya, Hmm. ya. Jadi Hmm. ada yang untuk pupuk, ada yang untuk Pertamax dan mempekerjakan orang pemulung itu. Hmm. Dibayar Hmm. UMP katanya kan lumayan. Hebat. Iya, iya, Ya. iya. Iya, iya. Jadi praktek-praktek seperti itu kalau kita memilah sampah memang belum cukup. Nanti di Iya, tempat sampah campur lagi. iya. Iya, Romo. Hmm. Kalau yang kami lakukan di Frateran ini baru yang organik ya itu kita buat kompos, pupuk cair itu. Hmm. Lalu yang kardus, kertas dan sebagainya ya masih kita berikan ke pemulung ya. Hmm. Iya, iya. Dan yang lain ya masih ada yang terbuang juga. Iya, iya, Romo. Memang tidak mudah ya, Romo. Makanya itu sampai di Bali yang Pulau Dewata kebanjiran seperti itu gara-gara sudah Betul. tidak ini lagi sampahnya. Kami di Tangerang itu magot sebetulnya, tapi kesulitan mencari tempat. Jadi sebetulnya kami sudah, itu kelompok masyarakat sih, ibu-ibu, itu sudah ada perjanjian dengan toko buah macam itu. Jadi nanti buahnya, sisa-sisanya itu untuk pakan magot itu. Dan pemasarannya oleh Astra itu sudah dijamin nanti bisa diekspor dan sebagainya. Tapi juga kendala-kendala seperti itu. Yang saya tahu, Romo, itu di Rumah Sakit Kaset Surabaya, Hmm. suster-susternya itu mengumpulkan eh, kulit-kulit buah yang sudah eh, tidak dipakai itu, Romo, dan dijadikan bukan hanya ekoenzim tetapi fruit enzim, Romo. Jadi Hmm. mereka menjual untuk kalangan sendiri. Ya. Itu botol yang 250 mililiter itu dijual cuma 20.000, Romo. Dan saya sudah mencobanya karena itu sangat bagus untuk terutama pencernaan. Jadi eh, lancar ke belakang gitu, Romo. Dan Hmm. tetapi bahwa untuk mendistribusikan secara luas itu kan perlu license, Romo. Nah, untuk mendapat izin itu nggak gampang karena Depkes juga tidak semudah itu memberikan izin, harus penelitian, uji fungsi, uji kualitas segala macam, kayaknya repot, Romo. Jadi kayaknya kalau saya lihat beberapa umat Katolik, gereja Katolik juga sangat aktif untuk hal-hal seperti ini ya, Romo. Seperti saya Ya. tadi dengar percontohan di Kampung Sawah itu bagus sekali. Mestinya kan dimasukkan majalah hidup atau apa gitu, Romo, supaya ada banyak yang mencontoh, itu maksud saya. Itu kalau orang luar malah sudah pada tahu, Bu. Kita Lebih tahu ya. kadang-kala yang internal malah belum. Ya. Kurang kurang anu, Romo, promosi kali ya. Kemarin diundang waktu pertemuan temu pastoral itu. Hmm. Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Edwin mungkin tertarik untuk sharing? Belum ada, Bu. Saya masih Belum izin ada ya. dengerin dulu. Oke.
silakan kalau ada yang mau berbagi pengalaman juga ya. Tapi kalau dirasa sudah cukup ya nggak apa-apa. Nanti Ya, akan Romo. ada surat gembala, nanti bisa ditindaklanjuti soal pangan dan juga soal APP ya. Oh, iya Romo. Soal APP ini juga menarik sekali Romo. Perlu pada waktu bulan Prapaskah ya Romo ya. Iya, iya. PSE kan juga memberikan arahan, kemudian bekerja sama dengan kerasulan Kitab Suci untuk bagaimana sebagai landasan ininya dari Kitab Suci Betul, ayat-ayatnya. betul. Tetapi sejauh mana Romo PSE di KAJ ini, apakah itu juga sudah eh, maksudnya keluar keuskupan gitu Romo? Hmm, hmm, Perbedaannya dengan PSE di misalnya Keuskupan Semarang atau hmm, apakah itu ada arahan dari KWI gitu Romo? hmm. Kalau PSC KAC ya tentu saja mandat utama di wilayah KAC ya. Kalau keluar ya seperti tadi paling membangun jaringan macam itu. Seperti yang jaringan Hmm. pangan tadi. Hmm. Jadi kita fokusnya memang KAC dan biasanya untuk mempersiapkan APP kita mendengarkan masukan-masukan dari narasumber. Yang kita dengarkan kemarin malam itu profesor dari BINUS soal ekonomi sirkular gitu ya. Kalau PSC kan Hmm. urusannya yang ada uang-uangnya gitulah. Ya. Lalu KKS nanti yang mencarikan inspirasinya. Aksi nyatanya Romo yang kita kadang-kadang perlu Bingung ya. arahan mungkin ya Hmm, Romo. ya. Iya. Hmm. Paling nanti ya kurang lebih ini kan ada gerakan ketahanan pangan dan juga Hmm. gerakan HPS yang ramah lingkungan tadi. Iya, ya. Sebetulnya sebetulnya hal sederhana makanan kita sajalah. Kita sekarang Iya, itu ya. kan banyak yang obesitas, banyak yang Ya, tidak sehat. Bagaimana betul. kita mencoba mengedukasi makanan sehat. Makanan sehat Ya. belum tentu kelihatan mewah ya. Terutama di Ya. kalangan anak muda kan kalau Hmm. makan makanan impor itu menjadi harga diri lebih. Padahal Naik. belum tentu. Iya, iya, iya. Hmm. Malah di lingkungan saya ada yang ngumpulin minyak jelantah, Romo. Karena itu Eh, supaya jangan terus dipakai lagi minyak-minyak jelantah yang habis pakai itu. Jadi itu nanti dikumpulkan di paroki kami ada terima itu, Romo, minyak jelantah. Ya, itu salah satu gerakan PSI, Bu. Ya, jadi ada Iya, iya, memang Romo. kita pastikan juga bahwa nanti tidak dipakai lagi. Maka itu kan ditermankan Dikumpulkan. untuk Ya, biodiesel. Tadi kayaknya Bu Rosita mau ngomong tapi masih mute. mute. Oh iya, iya gini Romo. Hmm. Romo kan ketua PSE KJ ya Romo ya. Iya, iya, iya. Saya mau minta input dari Romo nih ya. Kan mestinya kalau APP, KKS itu kan mendukung PSE kan. PSE Ya, yang bergerak leadnya gitu ya Romo ya. Ya. ya, Tapi yang saya tahu di paroki kita itu malah kembalikan. Orang pikirnya KKS di depan, PSE-nya di belakang gitu. Padahal kita hanya membantu dalam hal firmannya ya Romo ya, iya, iya. baiknya ya, pendalaman iman. Itu Hmm. gimana supaya itu membenarkan eh, karena akhirannya Romo kayak kemarin ansos kan Hmm. dikatakan lingkungan itu menjalankan ansos. Tapi ketika kita menjadi pemandu itu tidak ada satupun orang-orang dari PSE yang menjalankan ansos itu gimana tuh Romo. Jadi tetap aja akhirannya yang kita berikan itu ya firman-firman gitu loh Romo. Hmm. Hmm. Ayat-ayat PI-nya gitu loh Romo. Jadi Hmm. arti nyatanya kurang kelihatan. Menurut Romo gimana tuh Romo? Ya, sebetulnya kalau APP memang harus sampai aksi nyata ya. Firman itu sebagai landasan yang memberikan semangat pada aksi nyatanya itu. Jadi sama-sama, katakanlah sama-sama misalnya memberikan makanan tambahan bergizi yang diberikan oleh posyandu sama yang kita berikan mestinya beda maknanya. Itulah makna spiritual dari yang kita harapkan dari KKS. Sedangkan aksi nyatanya
diharapkan dari gerakan PSC ya. Hmm. Tapi sepertinya kalau kita PI itu nggak hanya teori-teori jadinya Romo. Ya, kita sampaikan sesuai eh, ya kan ada ininya ya, ada Hmm. tema-temanya gitu ya Romo ya. Hmm, hmm, Maka banyak yang bingung juga lingkungan gitu. Karena hmm, Ansos ada sosialisasi sendiri, KKS sendiri, guys, gitu Romo. Tapi kenyataannya tetap aja akhirannya sepertinya yang jadi leadnya KKS gitu Romo. Aksi hmm. nyatanya nggak jelas gitu. Gimana Yang tuh? yang memfasilitasi ya. Ya, Hmm. atau tidak ini input aja ya Romo. Apakah Ya. SE juga ada timnya khusus fungsinya untuk memberikan pencerahan dalam hal aksi nyata itu yang berhubungan dengan firman Tuhan kan. Intinya kayak gitu ya Romo ya. Aksi Ya. nyatanya di depan firman Tuhannya mengikuti gitu kan Romo ya. Tapi Ya, selama ya. ini yang kita jalankan selalu KKS itu mau memberikan masukan atau pencerahan tentang ayat-ayatnya dan aksi Hmm, nyatanya nggak kelihatan gitu Romo. hmm. Itu ini input aja buat Romo ya. Romo kan kepalanya nih di KWI. Gimana apa ya? Mungkin perlu ada pewarta sendiri dari PSE supaya nyambung sama orang yang menggerakkan dari PSE gitu. Hmm. Mungkin ya ini input aja ya Romo ya. Terima kasih untuk masukannya. Jadi kemarin juga sempat kami bicarakan itu. Kadangkala pertemuan-pertemuan di lingkungan itu sebatas hanya sampai pada ya renungan dan tidak sampai Benar, pada. Iya, benar. Hmm. Ya, Padahal yang APP kemarin itu sudah diarahkan ya sebetulnya dengan membentuk melatih orang-orang yang mengikuti analisa sosial iya, ansos. iya. Itu kan sebetulnya diharapkan membantu menjadi fasilitator untuk sampai pada aksi nyata. Tapi memang tidak terjadi atau belum terjadi di semua paroki ya. Mungkin perlu diulang lagi ya. Perlu ini Romo eh, banyak di ininya para fasilitator untuk PSI-nya Romo menurut saya Hmm. supaya Hmm. mereka juga terjun menjadi fasilitator untuk PI-PI di lingkungan itu Romo baru efektif kayaknya ya Romo. Jadi Hmm. kalau dari seksi kerasulan kitab suci kan mendalami firman terus jadi kayak ahli Taurat aja gitu Romo. ya Romo mesti dari KAJ-nya sepertinya kalau di Kelapa Gading kita Ya, sosialisasi APP berhubungan dengan firman tema kita rangkul PSE. Tapi ya. ketika kita memandu di lingkungan yang muncul ya kita orang KKS akhirnya ya udah ahli Taurat yang bicara Romo. Jadi fasilitator dari PSC Nggak nggak ada. ikut memandu gitu ya. Ya Seperti ya ya. karena kurang gak ada Hmm. orang Romo. Hmm. Hmm. Kalau misalnya langsung APP itu mintanya ke PSE mungkin lebih berjalan. Kalau mintanya ke KKS pasti kita memandu dengan cara ya firman lah. Kita nggak ada nyatanya kan PSE yang pegang. Hmm. Hmm. Mesti dicombine atau dibikin kalau sosialisasi nanti gitu ya kan biasanya Romo muncul sama Romo Yosep ya nih Romo ya. Ya, ya, Ini yang ke Ya, lingkungan ya. kita ngikutin Romo Yosep punya perintah kan ketika S. ya, ya, Ya ya. itu jadi nggak berjalan gitu loh. Hmm. Itu loh mau input aja nih Romo ya. Baik, terima kasih masukannya. Nanti kami bicarakan dalam tim ya. Ya. Ya, Boleh ikut berpendapat, Romo? silakan Pak Marcel. Baik, ini menarik saya ikuti diskusinya ya. Dan tadi saya sempat mendengar tentang minyak jelantah yang dikumpulin oleh salah satu paroki supaya tidak digunakan lagi. Hmm. Nah, eh, saya termasuk orang yang mengolah minyak jelantah yang saya pakai sendiri. Hmm. Nah, sebenarnya ini setelah saya dengar diskusi tadi, oh ya ini implementasi dari pertobatan ekologi ternyata salah satunya. Hmm. Tapi dimulai dari bukan pertobatan sih saya kalau dari saya sendiri sih, Romo. Hmm. Karena bagaimana saya sampai mengolah minyak jelantah sendiri itu saya olah jadi sabun, Romo. Hmm. Hmm. Jadi sabun mandi, sabun muka. Nah, kenapa? Karena saya itu mempunyai Hmm.
persoalan dengan kulit. Jadi semua sabun yang udah pernah saya pakai, coba di pasaran, itu sangat sensitif di kulit saya. Hmm. Nah, sampai pada satu titik, saya memutuskan saya tidak beli sabun lagi, saya buat sendiri. Hmm. Dan disitulah saya mendapatkan penjelasan bahwa ternyata sabun di luar sana itu supaya mendapatkan efek sabunnya ya dicampur dengan kimia yang membuat justru kulit tadinya sehat jadi rusak. Hmm. Nah, dan saya pakai sabun jelantah saya Hmm. tidak pakai obat apa-apa, justru kulit saya jadi membaik, hanya persoalan sabun. Hmm. Nah, terus saya dengar diskusi tadi ibu-ibu bagus banget ya. Jadi semangat banget bagaimana implementasi firman itu bukan hanya interpretasi aja sebatas ayat, tapi ada satu langkah Oke. konkret. Dan saya pikir memang harus seperti itu. Nggak usahlah jauh-jauh. Seperti saya bilang tadi buat sabun ya. Itu saya bisa buat sabun karena saya background-nya kan farmasi. Saya belajar barang itu. Jadi saya bisa buat. Nah, tapi bagaimana dengan pada saat kita jalan sedikit, ini saya sekedar sharing ya Romo ya. Hmm. Hmm. Saya kalau urusan sakit penyakit itu saya ke rumah sakit Katolik karena ya menurut saya yang bisa saya percaya rumah sakit Katolik. Tapi ternyata di rumah sakit Katolik pun itu tidak menampakkan penghayatan dari iman Katolik. Apa? Ya dalam rumah sakit Katolik itu justru ya praktek-praktek untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dari pasien itu juga terjadi. Contohnya, yang tidak harus diperiksa tetap diperiksa, kan keluar duit lagi. Obat yang seharusnya tidak perlu dikasih lagi. Nah, ini saya berbicara karena saya farmasi, jadi saya tahu. Oh, ini nggak perlu diperiksa sebenarnya. Tapi saya berpikir, daripada nanti dokter yang periksa ini juga kan manusia. Tapi nanti karena dia tersinggung, terus dia nanti ngapa-ngapain, ya sudahlah, ikuti aja lah. Nah, saya pikir, tadi menanggapi tadi Ibu yang tadi ngomong tentang KKS pada saat itu. Nah, saya berani untuk ngomong bahwa saya tidak butuh pemeriksaan ini, saya cukup yang ini aja. Saya nggak butuh obat ini, saya cukup obat ini aja. Saya berani karena saya punya background. Dan saya pikir dari setiap background kita masing-masing sebagai orang Katolik, kita harus berani menyatakan yang benar. Sehingga sistem yang tadinya itu korup, itu pelan-pelan bisa dibenahi. Dan kalau banyak orang yang menyuarakan itu rame-rame, otomatis kan sistemnya lama-lama menyesuaikan diri dengan suara banyak orang itu. Jadi saya pikir ya kita sebagai orang Katolik harus lebih berani lah, supaya ya orang-orang yang di dalam sistem itu ya tentunya ada orang yang baik juga ya. Tapi kan kadang kita berhadapan pada satu sistem yang besar di mana orang sudah banyak berbuat yang salah, yang jahat, sehingga orang yang baik yang di dalam mengusahakan itu jadi nggak berani, jadi ikut-ikutan. Nah, kita harus memberikan support ya supaya ya sistemnya ini bisa benar, karena bukan apa-apa ya. Siapa lagi yang mau yang istilahnya yang diharapkan kalau bukan dari kita sendiri, apalagi institusi punya Katolik itu. Gitu, Romo. Terima kasih, luar biasa Pak. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Saya kira betul itu ya. Dari background kita masing-masing kita bisa berkontribusi. Saya yang nggak tahu kesehatan pasti kalau dikasih obat ya harus saya minum. Tapi kadang-kala juga saya mau milih minum yang herbalan. Dan terbukti bagi saya lebih sehat gitu ya. Seperti contoh minyak tadi saya kira contoh bagus ini. Jadi yang penting kan jangan untuk goreng lagi yang merusak kesehatan nanti ya. Itu memastikan dari hulu ke hilirnya itu Pak ya. Iya Kalau itu benar, bisa, Romo. kalau itu Bagi bisa orang yang selesai, tidak punya pengetahuan yang lebih untuk minyak ini bisa diolah menjadi sabun atau yang lain-lain, ya cukup dengan tidak mengolah lagi, dikumpulin, itu sudah bagian daripada pertobatan ekologis. Itu sesimpel itu kok saya pikir. ya. Cuma ya harus berani.
Dan keberanian ini harus disupport oleh orang-orang yang punya wewenang sehingga jadi Iya. satu keberanian komunal dan jadi menjadi satu perilaku yang baru yang bagus, saling mendukung untuk hal yang baik. Saya pikir begitu. Atau bahkan sebaliknya, kita rame-rame baru didengarkan oleh yang berwenang. Contoh, Diviralkan contoh Romo. totot wuwu kan itu dari sekarang, Kebanyakan kayak gitu sih Romo. Setelah ya rame-rame bersuara baru mau Mas baru, berubah. sekarang Ya. no viral, no justice. No ya, viral, no justice. Betul, no viral, no justice. ya, Ya kan? Tapi ya, kita ya bener Romo bilang, dari diri kita dulu, komunitas kita, paroki kita, gereja kita, baru skop yang besar ya Romo. Ya ya, kan? Selainnya Katolik itu mesti berani. Saya lihat memang Bapak Kardinal sekarang udah mulai berani ya Pak Romo ya. ya, ya. Ikut ini, ikut itu untuk bersuara ya. Karena saya selama ini saya berpikir kok Katolik diam aja. Saya juga berpikir seperti itu Romo. Hmm. Mesti berani sih Romo. Karena Katolik itu ya, lihat ya dengan kedatangan Bapak Paus Fransiskus segitu hebatnya. Orang semua salut sama Katolik. Kalau Katolik bergerak, mereka juga takut Romo. Hmm. Semoga kita punya ini didengar ya sama Prabowo ya. Ya, kita dari antara kita sendiri kadang-kala kan juga kalau melihat komentar-komentar, misalnya Romo Manyi, bagaimana umat kita sendiri mengomentari Bapak Kardinal, itu kalau saya melihat komentar di YouTube-nya Bapak Kardinal itu kebanyakan malah non-Katolik tuh, menghargai. Wah, kalau saya punya pemimpin seperti ini malah ada yang mengusulkan jadi menteri agama saja Bapak Uskup. Ya, susah kalau masuk ke ini aja, Menteri Agama kita aja dihujat netizen, ya kan? Ya, Susah mau orang baik mau di lingkungan yang kotor susah Romo, ya, ya kan? Sapu bersih masuk ke got kan jadi kotor sapunya, ya kan Romo? Susah. Bapak, kalau kita Katolik kan nggak boleh berpolitik Romo, tapi bersuara perlu Romo menurut saya, ya, ya. ya kan? Jangan berpolitik tapi bersuara, lebih netral jadinya. Kalau kita udah masuk ke satu institusi atau apalagi kabinet DPR itu udah nggak, suaranya udah nggak murni Romo. Betul, sudah ada kepentingan ya. Karena mamonnya kuat, mamon lebih enak Romo. Mau mamon lebih enak dari firman ya Romo. Ya, saya kira ya betul ya. Gitu. Ya kita dari skupnya kita ya nih Pak Marcel boleh dong kita undang, ajarin kita bikin sabun ya Bu Eti. Iya. Kapan-kapan Iya tuh Bu. tulis ini Eh, nomor teleponnya di chat. Siap. Bukan apa-apa sih Bu. Saya ya suka berbagi dan saya sangat prihatin karena bukan apa-apa sih Bu. Banyak orang itu dalam tanda kutip ditipu Bu ya. Kita pakai sabun supaya bersih, supaya cantik. Tapi lama-kelamaan kok kulit kita jadi rusak. Oh, maka harus ada perawatan ini, perawatan ini, perawatan ini. Padahal justru dengan perawatan-perawatan itu bukan tambah bagus, tambah hancur. Karena persoalannya yang kita pakai itu nggak betul. Nah, jadi kalau nggak belajar spesifik di bidang itu kan nggak tahu juga, Bu. Nah, jadi saya maksudkan tadi kita yang backgroundnya kan masing-masing kan beda-beda. Kita share bagaimana kita bisa lebih baik itu menjadi pewartaan yang nyata. Itu makin kuat dan saya perlu belajar dari ibu-ibu yang lain, dari yang lain supaya oh begitu ya caranya supaya at least diri kita sendiri lah. Gitu, Bu. Ya baik. Kita bisa Romo kolab. izin tanya ke Pak Marsal, Bu Rosita, izin tanya Silakan. ke Pak Marsal ini. Kan belakangan ini ada yang berpendapat bahwa aromaterapi, kemudian zat-zat kimiawi yang seperti untuk pembersih kloset segala itu kan meracuni kita juga, pestisida ya. Nah, apakah aromaterapi itu juga yang katanya yang murah-murah itu Pak, membuat autoimun, kemudian ada penyakit leukemia dan seterusnya gitu. Bagaimana itu Pak Marsal sebagai seorang farmakologis ya?
Iya, betul itu Bu. Karena sekarang aromaterapi itu kita bisa sintetis. Wangi apel, aku bisa buat di lab. Nah, itu bahaya. Wangi bahaya Bu. Wangi jeruk bisa aku buat di lab untuk mendapatkan jumlah yang banyak dan murah. Kan kalau ambil langsung dari jeruk mahal kan Bu. Ya, Iya, mahal. Nah, tapi ya pasar kan maunya murah dan banyak. Ya, Karena seperti itulah kalau di bidang pertanian ya itu tadi dijelasin sama Romo, padi yang varietas begini-begini, tapi di bidang makanan apa di bidang kosmetik dan begitu-begitu sama aja, Bu. jadi kita jangan beli Nah, yang murah-murah itu ya, Bapak. iya, setidaknya tipsnya adalah kita pelajari dulu sebelum kita beli. Jadi tapi Pak, background apapun aromaterapi kita, pada saat kita pelajari kan sudah banyak ada ChatGPT segala macam kan informasi bisa dikasih. Kita jadi bisa timbang-timbang. Jangan sampai kita sudah beli, harapannya bagus, justru malah merusak. Dan belum tentu yang mahal itu bagus loh, Bu. Nah, itu dia. Kan demi mamon, Iya, Pak. iya. Jadi ya orang Katolik ini harus dipromosikan untuk semangat belajar. Karena kalau nggak semangat belajar, ya bukan hanya tersesat imannya, ya tersesat segala macamnya. Banyak informasi Ya. yang dengan terang-terang menipu. Ya, ya, Pak. tapi paling Jadi tidak gitu, Bu. kalau buat buatan luar negeri kan POM-nya lebih bisa dipercaya gimana Pak? Kalau kita kan di sini Ya, secara garis dari besar kayak begitu juga, Bu. Tapi ya di luar negeri juga banyak yang nggak benar. Ada juga selundupan, Bu. Nah, untuk bisa membedakan ini benar apa enggak kan nggak bisa kalau kita hanya sekedar baca sekilas, Bu. Ya kita belajar Ya, dan saya yakin walaupun awam kalau mau belajar tahu lebih lanjut dapat kok benarnya, Bu. Nggak ya usah ya. khawatir Bu, Roh Kudus ada dengan kita. Siapapun kita dia akan dituntun kalau kita niatnya benar ya. ya, ya. Nemu Amin. kok yang benar. Nggak usah khawatir Hmm. Bu. Ya, ya, ya. Jadi memang perlu tuntunan berhikmat ya, Pak ya. Jangan sampai salah Iya, pilih. benar. Itu kenapa kita ada di komunitas ini kan saling memperkaya. Saya dari Ya, farmasi, saya ya, share ya, yang ya. yang benar dari farmasi. Ibu dari yang lain. Oh, bagaimana kita misalnya dari ekonomi. Oh, bagaimana supaya kita tetap bisa jujur walaupun tapi kita bisa untung. Itu kan tuh Hmm. susah loh, Bu. Karena di luar kalau kamu nggak tricky, nggak nipu, nggak bisa untung. Nggak bisa dong. Ya, Kita ya. kan orang Katolik, nggak bisa kayak Ya, gitu. ya. Terima kasih Pak Marcel. Iya, iya, sama-sama. Saling memperkaya, Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih sekali. Memang Bu Eti ada orang karena hairspray tiap hari kanker paru-paru loh Bu Eti. Nah, itu dia. Kita Mengerikan. mau cantik aja susah Romo. Romo sih nggak pakai hairspray lah. Pakai semprot obat nyamuk masih. Tapi saya banyak konsumsi semacam ekoenzim, termasuk sabun saya juga dari ekoenzim juga sih. Romo kan mau untuk pestisida yang dari Nimba itu loh Romo. Dulu EcoChem yang dari Bandung, Romo Ferry, itu kan Ya, ya. memproduksi. Tapi kan terus dilarang Romo. Padahal itu kan Nimba itu kan tumbuhan tanaman yang ditanam. Tapi terus dilarang Romo. Padahal itu kan lebih aman daripada kita pakai Baygon atau apa gitu Romo. Baygon bahaya tuh. Dilarang, Kamper juga bahaya Bu Eti. Kamper. Makanya, hmm, dilarang karena nanti nggak laku Romo. saingan toh, saingan toh. Saya ingat. Makanya yang kita bisa lakukan ya antar kita kita tahu misalnya produksinya di mana, seperti apa, itu kita yakin dari diri kita sendiri. Saya Harus bisa waspada ya Romo. ya, bisa saja saya beli di supermarket beras organik, tapi saya nggak Ya, tahu itu datangnya dari mana. Saya nah lebih itu. yakin makan beras organik hasil petani litani di paroki Banyu Temumbang sana daripada di supermarket. Iya, iya, betul Romo. Saya tahu Ya, sumbernya gitu loh dan ya, ya. bagaimana Nggak dihasilkan. ketipu ya Romo. Ya, Ya,
Jadi cari teman. Ya, ya. Kalau tidak ada lagi yang sharing dan bertanya, Romo mau memberikan ini untuk pembekalan untuk guidance untuk apa tadi, Romo? Untuk refleksi, jadi refleksinya tadi eh, coba refleksikan ketika kita memilih dalam hal ini makanan. Hmm. Apakah kita sudah memperhitungkan terutama relasinya dengan diri kita sendiri, berarti apakah itu sungguh sehat, makanan sehat? Kalau relasi sama, apakah jangan-jangan yang kita makan itu sumber ketidakadilan, misalnya dapat Hmm. barang bagus, harga murah, pasti itu ada yang diperas, entah itu Hmm. buruhnya atau siapalah. Ya, Ya, lalu yang ketiga juga aspek lingkungannya. Jangan-jangan apa yang kita konsumsi itu juga merusak lingkungan ya. ya, Itu saja. Jadi ketika kita memilih makanan itu sebetulnya kita sambil eh, pilihan etis gitu. Pilihan sesuai dengan spirit Kristiani. Sebenarnya awalnya si Romo makan secukupnya, jangan berlebihan terus dibuang ya Romo ya. Betul itu eh, kalau kita membuang itu kan jatah orang miskin yang harusnya orang hidup miskin diambil. Ya, diambil gitu. ya. Ya, makan yang secukupnya ini yang itu awal awal dari Paus Fransiskus pada Fris, Bapak Fris. saat beliau dilantik itu kan yang di campaign kan. Iya, jadi itu harus dikuatkan lagi ya supaya karena banyak orang berpikir ya makan ya itu perilaku biasa. Hmm. Kalau kita ditinjau dari perspektif oh punya orang miskin, loh kita ini berdosa buang makanan. Hmm. Ya, Itu tadi harus di campaign lah kita. ya relasi dengan sesama itu ya kita dengan membuang makanan dan menghilangkan jatah orang miskin untuk mendapatkan. Begitu saja, Bu. Terima kasih, Bapak Baik, Ibu Romo, semuanya. terima Ya, kasih sekali. Terima kasih Romo. Masih sama-sama. baik, Ya, Bapak Ibu. Eh, Sebelum ditutup, masih ada pengumuman atau ada sesuatu yang ingin disampaikan dari slide Ibu Cek bisa ini untuk Boleh Bu, sebentar saya sharing ya Bu ya. oke ya. Romo minta izin sebelum tutup, ini ada sedikit apa ya, bukan promosi lah Romo, pokoknya undangan bahwa kegiatan paroki Kelapa Gading ini punya kegiatan untuk memper eh, mem- eh, me- ikut merayakan kerasulan kitab suci ini Romo. Nah, ini BKS kita sebetulnya ini ditujukan untuk umat paroki internal Kelapa Gading sih sebetulnya. Jadi untuk merawat bumi rumah kita bersama itu ada lomba menggambar untuk anak-anak usia 6 sampai 9 tahun. Itu nanti dilaksanakan pada tanggal 20 September. Pendaftaran sudah ditutup sih sebetulnya, tetapi untuk pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu minggu ini jam 9 sampai jam 12 di Ruang Clara, Gedung Karya Pastoral Paroki Kelapa Gading lantai 3. Selanjutnya, kemudian untuk seminar Bulan Kitab Suci dengan tema Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Akan ditayangkan apa akan diberikan secara offline itu pada hari Minggu 28 September jam 1 sampai jam 4 sesudah misa jam 11 di Paroki Kelapa Gading. Tempatnya itu di Aula Yakubus lantai 4 Kelapa Gading dan akan dibawakan oleh Romo Hardijantan Dermawan PR sebagai narasumber. Diundang semua umat
baik dari dalam lingkungan paroki sendiri ataupun yang dari luar paroki untuk hadir tanpa dipungut biaya. Hanya nanti dimohon membawa botol minum, akan diberikan semacam snack lah ya, atau makanan supaya tidak lapar. Demikian undangan kami, dimohon supaya yang berkenan hadir bisa langsung datang. Selanjutnya, kami dari Paroki Kelapa Gading memang ingin memperbanyak para fasilitator kerasulan kitab suci. Nah, untuk itu moderator kami Romo Tunjung Kesuma itu akan memandu dan ikut memberikan support ketika kami akan mengadakan pembekalan pada tanggal 4, 11, dan 25 Oktober 2025. Itu dari jam 8 sampai jam 12, bertempat di Ruang Katarina, lantai 2, Gedung Karya Pastoral Paroki. Dan nanti tanggal 25 Oktober itu di Ruang Agnes, lantai 3, Gedung Pastoral Paroki Kelapa Gading. Kami akan mengundang Bapak Sirilus Arda Irwan sebagai narasumber, karena beliau dengan izin dari Romo Moderator itu akan memberikan pembekalan bagaimana sih menjadi seorang fasilitator kerasulan kitab suci yang betul bisa mumpuni dan memberikan fasilitasi ketika ada pendalaman iman di tiap-tiap lingkungan di dalam paroki Kelapa Gading. Demikian Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi fasilitator dipersilahkan. Selanjutnya masih ada lagi? Udah, Bu, itu aja 3. Itu aja, terima kasih Ya, Bu Cek. ya, thank you, Baik Bu. Bapak Ibu, sebelum kita tutup pertemuan ini, kalau Romo Adrianus Suyadi berkenan, mohon kami didoakan ya Romo, sambil nanti diberikan berkat Tuhan lewat Romo. Terima kasih Ibu. Bu Bapak, marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah mempertemukan kami lewat virtual ini untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi kami sebagai umat Katolik. Kami mohon berkat-Mu agar kami lewat cara kami sendiri-sendiri sungguh mampu terlibat dalam merawat lingkungan dari sekitar hidup kami, di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan komunitas sekitar kami. Semoga apa yang Kau telah ciptakan baik adanya, kami mampu menjaga apa yang telah Kamu ciptakan baik, tetap menjadi baik dengan merawat lingkungan. Doa ini kami aturkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, kami Amin. mohon berkat-Mu untuk istirahat kami masing-masing dan bagi yang masih akan melanjutkan kegiatan untuk kegiatan kami. Tuhan bersamamu dan Dan bersama 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 Romo. rohmu. dan semoga Bapak Ibu, orang-orang yang dicintai dan kita semua, istirahat kita, kegiatan yang masih akan kita lakukan, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Bapa dan Putra Putra dan Roh dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima Bu kasih Bapak Romo.